Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget. Gimana caranya mengubah ide-ide keren yang ada di kepala kita jadi sebuah karya yang nyata. Dan kita bakal pakai dua senjata ampuh buat itu. Kamu pernah nggak sih kepikiran ide brilian gitu? Buat aplikasi, buat proyek sekolah, atau mungkin bisnis kecil-kecilan? Tapi abis itu, ya udah, stuck gitu aja. Bingung, ini mulainya dari mana ya? Terus langkah selanjutnya apa? Nah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini masalah yang umum banget, dan hari ini kita bakal cari solusinya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari senjata pertama kita. Ini bukan aplikasi atau software, tapi sebuah cara berpikir. Namanya design thinking. Gampangnya, anggap aja ini kayak peta andalan kamu atau semacam GPS deh buat ngebimbing setiap proyek kreatif yang mau kamu kerjain. Nah, ini dia petanya. Kelihatannya simple kan? Ada 5 langkah utama. Pertama, empathize. Intinya, kita coba ngertiin pengguna. Kedua, define. Kita rumusin masalah utamanya apa. Ketiga, ideate. Ini saatnya kita brainstorming gila-gilaan. Keempat, prototype. Kita bikin versi coba-cobanya dulu. Dan terakhir, tes. Kita uji solusinya ke orang lain. Gampang kan? Oke, sekarang kita kenalan sama senjata kedua nih. Ini adalah asisten pribadi super cerdas yang siap ngebantuin kita di setiap langkah tadi. Siapa lagi kalau bukan Artificial Intelligence atau AI. Ngomong-ngomong, AI ini bukan hal yang baru-baru banget loh. Perjalanannya itu panjang banget. Dari konsepnya di tahun 50-an, terus berkembang jadi machine learning, deep learning. Nah, yang lagi heboh dan bisa kita pakai sekarang ini adalah eranya generative AI. Ini jenis AI yang bisa kita ajak ngobrol, diskusi, bahkan berkreasi bareng. Keren! Jadi, pertanyaan pentingnya sekarang adalah gimana cara kita ngegabungin si peta design thinking tadi sama asisten cerdas AI ini? Yuk kita bedah satu persatu gimana kolaborasi ini bisa bekerja di setiap tahapnya. Biar gampang, kita pakai contoh kasus ya. Misalnya, kita mau bikin aplikasi buat bantu teman-teman siswa SMK ngelola tugas sekolah mereka. Langkah pertama, empathize atau empati. Di tahap ini, tugas kita tuh jadi kayak seorang detektif. Kita harus benar-benar ngerti apa sih masalahnya, apa yang dibutuhin, atau apa yang dirasain sama orang-orang yang mau kita bantu. Dan disinilah AI mulai beraksi. Untuk kasus aplikasi tugas sekolah kita tadi, kita bisa loh minta AI buat nganalisis ribuan curhatan siswa di media sosial tentang susahnya ngerjain tugas. Cuma dalam hitungan menit, AI bisa kasih kita gambaran besar apa aja keluhan utama mereka. Ini kerjaan yang kalau kita lakuin manual bisa berhari-hari. Oke, setelah kita kumpulin segunung data dan informasi kayak detektif tadi, sekarang kita masuk ke tahap define. Di sini, kita harus fokus. Dari semua temuan itu, kita harus nentuin satu masalah inti yang paling penting buat diselesain. Nah, di sini AI ngebantu kita merapikan semua temuan itu. Dari analisis curhatan siswa tadi, mungkin AI bisa nunjukin, ternyata masalah utamanya itu bukan karena tugasnya susah, tapi karena mereka sering banget lupa deadline. AI bahkan bisa bantu kita ngerumusin problem statement yang jelas. Misalnya, siswa SMK butuh cara yang seru dan gampang buat ngelacak semua deadline tugas mereka. Tepat sasaran kan? Sekarang, bagian yang paling asyik, ide. Ini adalah tahap brainstorming. Di sini, nggak ada ide yang salah. Tujuannya adalah ngeluarin semua ide sekreatif dan segila mungkin buat nyelesain masalah yang udah kita rumusin tadi. Coba bayangin, AI itu bisa jadi teman sparring ide terbaik kamu. Kita bisa tanya ke AI, coba kasih gue 20 ide fitur notifikasi pengingat tugas yang nggak ngebosenin buat anak SMK. AI mungkin bakal kasih ide-ide yang nggak kepikiran sama kita, kayak notifikasi pakai meme atau ada sistem poin kayak game. Proses yang biasanya makan waktu lama, sekarang bisa jadi super cepat. Oke, dari ide di awang-awang, sekarang kita coba bikin jadi sesuatu yang lebih nyata. Tahap prototype ini intinya adalah membuat versi awal dari solusi kita. Nggak perlu sempurna, yang penting bisa dicoba dan dirasain langsung sama orang. Wah, kalau yang ini sih benar-benar game changer. Buat aplikasi pengingat tugas kita tadi, ada loh tools AI yang bisa otomatis bikinin beberapa pilihan desain tampilan aplikasinya. Kita tinggal pilih mana yang paling oke. Nggak perlu jago desain atau jago ngoding buat mulai bikin prototype. Dan akhirnya, tahap tes. Disinilah kita bawa bayi kita alias prototipe kita ke pengguna yang sesungguhnya. Misalnya kita minta teman-teman sekelas buat nyobain, terus kita lihat reaksi mereka dan dengerin masukan mereka yang jujur.
Setelah teman-teman kita nyobain prototipe aplikasinya, mereka pasti bakal kasih banyak banget masukan. Ada yang bilang notifnya ganggu banget keseringan atau tampilannya kurang kekinian. Nah, AI bisa bantu kita nyisir semua feedback itu, merangkumnya, dan nunjukin pola. Misalnya, masalah yang paling sering muncul adalah soal tampilan. Ini bikin proses perbaikan jadi jauh lebih fokus dan efisien. Eits, tapi tunggu dulu. Dengan semua kehebatan AI ini, apa artinya kita tinggal duduk manis dan biarin AI kerja sendiri? Tentu saja tidak. Ingat, dalam kolaborasi ini, kamulah kapten kapalnya. Nah, ini menarik banget. Coba perhatiin deh. Peran kita tuh dinamis, selalu berubah-ubah di setiap tahap. Kadang kita berpartisipasi aktif bareng AI, tapi di tahap lain, peran kita lebih kayak seorang pengawas atau sutradara yang ngasih arahan. AI itu co-pilot, tapi kamu tetap pilotnya. Inilah yang disebut konsep human in the loop, atau gampangnya, manusia tetap jadi bosnya. AI itu super cepat, jago ngolah data dalam skala besar, tapi dia nggak punya empati, nggak punya hati nurani, dan nggak punya ide yang benar-benar orisinal kayak kita. Kreativitas sejati dan keputusan akhir itu tetap datang dari kamu, sang kapten. Oke, teorinya udah dapat, contohnya juga udah. Sekarang bagian yang paling penting nih. Sebagai siswa SMK, gimana caranya kamu bisa langsung menerapkan ini buat proyek-proyek kerenmu? Ini dia resep praktisnya. Kuncinya adalah kombinasi cerdas. Pakai AI buat hal-hal yang butuh kecepatan dan analisis data yang luas. Tapi, gunakan intuisimu, keahlianmu, dan empatimu buat dapetin pemahaman yang mendalam. AI itu asisten, tapi kamulah inovatornya. Oke, kita udah kasih kamu petanya. Dan kita juga udah kenalin kamu sama asisten super cerdasnya. Sekarang pertanyaan terpenting kembali ke kamu. Dengan dua senjata canggih ini, masalah apa di sekitarmu, di sekolahmu, atau di komunitasmu yang bakal kamu pecahkan? Semangat pagi teman-teman semua, jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.